eh, di Snaker Kuningan UPBLK gitu untuk menerima bantuan mesin jahit. Ini sebagai workshopnya Nike di wilayah 3. Nanti ini si workshop ini kan dipakai untuk melatih manusia khusus dari Kuningan, khusus dulu lah gitu. Yang outputnya itu akan mereka ambil lagi untuk Nike di Majalengka gitu. Nah kan logikanya kunaon sih di Majalengka sih nyeun pabrikna. Ya itu mah oke saya balik deui kan gitu. Saya mah ayeuna mah tinggal memanfaatkan, mensosialisasikan ke masyarakat, menumbuhkan kesadaran bahwa ini ada peluang ini digarawe di pabrik sepatu sok dia dilatih di dia lah gitu. Itu gak sama sakit kok nama. Dia mah kembali ke kita sama tengah jukeun, teu ngimpi, teu gundam gitu. Tiba-tiba Tom Group untuk kepentingan Nike-nya menunjuk PLK Kuningan tuh sebagai tempat untuk dititipi hibah mesin jahit. Nah, kegunaannya kan bukan untuk jahit garment, terus untuk sepatu. Ya, mereka menyampaikan ke kita itu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan butuh 4.000 karyawan Nike di Majalengka dan penyiapannya itu lebih memilih di Kuningan. Ya, saya mah bersyukur atuh mesinan dibere, instrukturnya dibere jeung dilatih di dia gitu. Listrikna dipanguruskeun. Saya mah tinggal ngawawar-wawar ke masyarakat Kuningan. Nyana daripada ngelanggur daripada ngarumpi bae sok latihan ngajahit di dia gitu. Pegawai kan itu tugasnya mah kan yang berat tuh itu menumbuhkan mindset bahwa menjahit itu tidak rendah, tidak murahan gitu, tapi punya nilai ekonomi tinggi. Ya, dan berlatih di workshop Nike ini kan outputnya langsung dibawa. Itu ada batasan usia nggak sih Pak untuk? Ya 35 lah maksimal 35 yang mengikuti pelatihan itu. Iya. Terkait keberadaan perusahaan atau pabrik-pabrik di Kuningan, sebenarnya sistematis laporan ketenaga kerjaan mereka ke dinas itu sebenarnya. Saya kemarin kan pertama tuh sudah memerintah bawaan menyweeping yang pabrik gudang gitu yang di mana di Kedungarum. Kertas. Apa namanya? Kertas untuk rokok. Ya kertas untuk rokok ya. Nah, Abdi Mas soal klarifikasi katanya sedang rekrut calon karyawan. Ya, di Kepres nomor 480 itu kan ketika perusahaan akan merekrut wajib lapor. Nah kita nggak lapor, ternyata ditewak satpam. Ngeri pabrik TK Busri di wilayah lain teh saya kunjungi. Ternyata setelah dikunjungi dan tidak bisa masuk ada pemberitaan teh. Akhirnya datang ke sini untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena kita sebetulnya udah ada rencana lapor ke Naker. Saya minta bikin PKS, umumkan terbuka, urusan diterima kriteria kan otoritas di itu sebetulnya gitu. Saya ajari sisi politisnya dulu pakai urusan udah dari dampak Busri kemarin sidak lah katakanlah ya. Udah datang HRD-nya kemarin sore ke sini. Dan saya udah meminta seminggu ke depan PKS sudah harus ditandatangani. Dan itu diumumkan ke publik lagi ada rekrut calon karyawan. Karena itu kriteria mati dia itu lagi saya gitu. Berarti kebutuhan juga itu ya Pak, kebutuhan untuk pekerja juga bisa. Ya memang kan dia itu melapor ke kita. Kalau saya mah nggak nanya dari sisi perizinan kan bukan hak saya kan gitu. Saya mah hanya mendengarkan bahwa ini perusahaan kami tuh mau merekrut sekian karyawan untuk promosi ini. Ya maka saya wajibkan dia melakukan dulu perjanjian kerjasama lah. Untuk ke depan bahwa ketika mau penerimaan itu caranya selalu memberitahu dulu. Maka saya minta sok gunakan ruang di Joper gitu. Baik itu Joper mini atau punya Joper besar bahwa ini perusahaan tuh mau rekrut. Kan diumumkan formasi lu dari mana 170, ketentuan administrasinya ini. Ya silakan kriteria lu dari mana mah kumaha gitu. Dan nanti udah jalan mah ada bidang lagi yang bertanggung jawab, yaitu bidang perlindungan dalam pengawasan kepatuhan. Ya nama pintu awal ketika rekrut mah wajib lapor heula we ini nama.
Selain Lapor. pabrik di situ ada indikasi lain nggak Pak? Kalau yang lain-lain kan tahun sekarang saya sudah mewajibkan manakala rekrut itu pertama beri kuota untuk disabilitas, ya mau pakai rumus undang-undang 1% Ya. atau kemanusiaan, tapi beri ruang itu saya wajibkan lah. Yang kedua wajib lapor. Ya. Seberapapun yang direkrutnya, mau 2, mau 3, lapor. Kami tidak akan mengintervensi kriteria atau otoritas keputusan, enggak. Ya. Kita mah hanya tujuannya hanya untuk mengawasi, jangan sampai ruang-ruang itu terlalu dipakai oleh orang luar, gitu maksudnya nggak tahu wungkul, orang luar Kuningan. Karena kalau tidak lapor ke kita kan nggak bisa mengawasi. Malam naik jujur kan misalnya dulu di Asaba, Jebra, yang melakukan itu kan pihak ketiga. Ya. Ternyata dibawa di pabrik asal atau orang-orang memang yang 60% luar Kuningan. Tapi kan itu mah terus masa lalu lah. Ya. Tapi mulai tahun kedua saya udah mulai mengumpulkan semua perusahaan dan saya sampaikan dari sisi regulasi bahwa kenapa wajib lapor, kan ada kepresnya. Kenapa saya pesankan ada ruang disabilitas juga ada undang-undang, bukan kepres lagi kan undang-undang kan gitu. So dua hal itu. Nah nanti dalam perjalanan 1 tahun ke depan saya bentuk tim monitoring evaluasi tentang kepatuhan. Nah itu kan ada ranah kewenangan provinsi, ada ranah kewenangan kota. Maka saya udah mengajak bicara Balai Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah 3 Cirebon untuk selalu bergandeng tangan, walaupun misalnya mereka juga mau masuk sendiri, tapi paling tidak ya kita diberitahu. Karena memang undang-undang kita mah repot sih, masyarakatnya di Kuningan tapi kadang-kadang kewenangan pengawasannya dipecah-pecah. Ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten, lihat lah. Ya jadi sementara mah yang ini efek domino dari Bu Sri Sidak itu mereka berubah, datang ke kita menyampaikan permohonan maaf dan akan membuat perjanjian kerjasama tentang rekrut. Perjanjian kerjasama itu artinya wajib lapornya gitu, sebetulnya bukan apa-apanya. Nah, etalah yang berkembang. Siap. Dan Pak.